Aku benci banget mas sama mamaku. Aku jijik banget, dia selalu ngerebut pacar-pacar aku mas. Yang bikin aku malu, ada chatan, hebat banget ya kamu mainnya jago. Terus aku jadi ketagihan, pengen main lagi sama kamu. Aku yakin banget ayah sama mama itu cerai gara-gara mama selingkuh. Gitu? Mama itu keganjenan mas. Aku merasa aku tuh dijual mas. Aku tuh dijodohin sama om-om karena harta, jadinya anaknya yang diumpanin gitu. Omnya ganjen, kegatelan. Aku ngerasa kayak diraba. Memang deketin pacarnya anak aku, tampil cantik, dandan, hanya untuk deketin pacar anak aku. Mereka yang kegatelan deketin aku. Tapi tantenya juga ladenin. Ya iyalah. Ngapain sih ajak mama ke sini? Kan yang mau hipnotis kamu, bukannya mama. Ya aku cuma mau tahu kebenaran aja dari Mas Uya. Aku mau dihipnotis. Oke, tante ini mamanya. Tante marah sama anaknya nih. Kenapa, Tante? Kamu tuh ada niat apa sih pengen ke sini? Ya aku cuma mau tahu aja semuanya. Seperti apa? Kamu ngapain rebutin pacar aku semua? Hah? Mama rebutin pacar? Iya mas, makanya aku ke sini mau dihipnotis. Aku mau tahu kebenaran itu seperti apa. Maksudnya itu mama rebut pacar kamu? Iya, Gak bener itu mas, salah semuanya. aku selalu putus mas sama pacar aku gara-gara dia. Oh, tunggu. Jadi pacar kamu putus gara-gara maksudnya direbut mama kamu? Bagaimana sih? Iya. Ya wajar lah, mamanya kan menginginkan dia dapet cowok yang terbaik gitu. Tuh, ini mama, karena mama kamu nggak setuju sama pacar kamu, apa direbut mama kamu nih? Jadi ambigu nih saya nih. Iya, dia tuh selalu ngerebut pacar-pacar aku mas. Pacar kamu tuh yang ganjen sama Mbak Ama, bahkan goda-godain mama, mama. Oke, ya udah sekarang dengerin dulu ya tante ya. Iya. Oke, ya udah sekarang gini. Oke, tarik napas, buka ini, tarik napasnya dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan gitu. Oke, untuk orang yang sesuatu dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Namanya siapa tante? Lita. Lita. Iya. Oke. Kenapa? Kamu ada apa di sini? Aku benci banget mas sama mamaku. Aku jijik banget mas sama mamaku. Astagfirullahaladzim, saya nggak nyangka anak saya ngomong seperti ini. Dia jijik sama saya, benci sama saya. Aku selama ini selalu mendem ya mas. Ah, Semakin aku pendem, semakin sakit hati aku. Ingin marah kalau ngeliat dia. apa? Kenapa? Karena dia, hidup aku jadi hancur melebur mas. Apa? Masalahnya apa? Ya, dia selalu ngerebut pacar-pacar aku mas. Bahkan, aku selalu gagal dalam hal percintaan. Gara-gara mama kamu? Iya, Apa maksudnya mama kamu tuh ngerebut gimana sih? aku dulu udah mau hampir menikah. Tapi gagal karena dia mas, merebut pacar aku. Direbutnya gimana? Dia selalu deketin pacar aku mas. Deketin pacar kamunya gimana? Jalan bareng di belakang aku. Terus aku juga punya mantan, namanya Ray. Ray itu punya bukti kalau dia punya hubungan spesial sama mamaku. Yang ngasih bukti siapa? Ray, Oh, Raynya ngaku sendiri gitu? iya. Bilang apa? Kalau dia tuh punya hubungan spesial sama mamaku. Kalau dia tuh punya hubungan spesial sama mamaku. Dia tuh screenshot chatannya, terus kirim ke aku. Gak bener itu mas, dia aja yang sakit hati karena nggak disetujui sama mamahnya. Oke. Screenshotnya apa? Capturannya? Si mamaku ini sering ke kosannya si Ray, yang bikin aku malu banget jadi anaknya. Ada chatan Ray ngomong, hebat banget ya kamu mainnya jago. Terus aku jadi ketagihan, pengen main lagi sama kamu. Mamaku jawabnya pakai emot senyum, atur aja maunya kapan, aku siap. Gila gak tuh mas kalau kayak gitu? Gila gak tuh mas kalau kayak gitu? Itu antara Ray dengan mama kamu? Iya. Beneran nih tante? Gak bener itu semuanya, bohong. Gak mungkin lah mas, saya di kosan seperti itu. Pasti Lita yang salah paham. Oke. Terus Ray ngasih tunjuk ke kamu tuh gimana ceritanya? Aku tuh chat-chatin semua mantan aku. Dan respon mereka tuh sama mas, dideketin sama mamaku. Tapi nggak mungkin lah mama kamu setega itulah. Udah banyak buktinya mas. Setiap kita ngedate, mama tuh selalu mau ikut terus mas. Iya.
mama tuh perhatian banget sama pacar-pacar aku. Bahkan mama terang-terangan suka sama pacar aku. Bertiga jalannya gitu? Iya, selalu mau ikut terus mas. Terus kalau bertiga jalan tuh ngapain aja? Ya mama aku perhatian banget sama pacar aku, ngebeliin barang inilah itulah, sedangkan aku aja nggak sama sekali mas. Oh, pacar kamu dibeliin barang sama mama kamu gitu? Iya. Gitu tante? Ya wajar lah. Maksudnya mamanya kan ingin anaknya dapetin yang terbaik. Mana Iya. cowok yang bener dan nggak bener dan serius. Tapi yang dibeliin barang sama tante cowoknya? Enggak, nggak bener itu. Jadi apa lagi unek-unek lo sama mama lo? Ya mas, dari kejadian ini aku yakin banget ayah sama mama itu cerai gara-gara mama selingkuh. Gitu? Mama itu keganjenan mas. Aku malu sama dia mas. Di rumah sering berantem, Wah. barang-barang pada rusak. Hmm. Aku jadi stres mas, mumet. Hmm. Bahkan pas ayah izin nikah lagi, ayah bilang sama aku kalau mama itu nggak benar mas, sering kepergok selingkuh. Jadi ayah sakit hati. Yaudah, ya udahlah cerai. Ya udahlah cerai. Begitu, papa kamu bilang gitu. Ya, papa kamu udah kawin lagi. Udah. Mas, kalau saya ganjen, saya udah nikah lagi. Karena saya sayang sama anak 3. Sampai sekarang saya udah 4 tahun gak nikah lagi. Oke, tapi mama kamu nggak nikah sampai sekarang tuh? Aku pernah mas mau nikah sama Mas Ibnu, Hmm. dan ternyata Mas Ibnu gagalin semuanya. Mas Ibnu bilang Hmm. kalau udah ada penggantinya yang lebih baik. Tapi aku yakin banget kalau itu tuh ibu. Duh, gimana ceritanya? Soalnya aku pernah baca chattingannya. Kalau Mas Ibnu itu suka kirim link-link dekorasi, sama dia udah cari tempat di fitting baju pernikahan mas. Terus gak jadi nikahnya kenapa? Ya karena ibu itu, tapi Mas Ibnu alasannya udah ada penggantinya mas. Tapi ibu kamu sama ibu buktinya nggak nikah tuh? Itu urusan mereka mas, aku juga nggak tahu. Tapi aku yakin banget itu semua tuh gara-gara ibu aku. Apalagi unek-unek lo sama ibu lo? Aku merasa aku tuh dijual mas. Jual? Iya. Gimana tuh? Aku tuh dijodohin sama om-om, namanya Om Boy. Omnya ganjen, kegatolan. Setiap dia ke rumah, dia selalu rangkul aku, peluk-peluk aku. Bahkan pas salaman aja, dia selalu ngelitik-litikin tangannya gitu mas. Terus juga dia ngajak foto mas. Dia kayak ngerangkul aku, terus rembes-rembes perut aku. Yang lebih parahnya lagi, ketika aku lagi tidur mas, aku ngerasa kayak diraba. Sama boy itu, om boy itu? Iya, kepalanya. Terus aku hampir kebangun gara-gara dia kan. Pas aku lihat, ternyata dia di samping aku mas, dengan pakaian kutangan doang. Terus pas ibu aku datang, aku langsung ceritain semuanya. Tapi dia nggak percaya, malah dibilang, ah itu mah perasaan kamu aja kali, pikiran kamu aja kali. Brengsek si Boy ini. Udah kurang ajar sama anak saya. Saya nggak tahu mas. Si Om Boy itu emang banyak duit mas, orang kaya. Mungkin karena harta jadinya anaknya yang diumpanin gitu mas. Mungkin karena harta jadinya anaknya yang diumpanin gitu mas. Gitu tante? Terus juga si Om Boy suka ngirim-ngirim link-link jorok gitu. Link-link jorok? Wah nggak benar tuh si Boy itu. Kan tante yang jodohin. Itu yang jodohin sama mama kamu kan? Iya. Ih tante. Terus mama pernah bilang, udah deh kalian deket dulu, akrab dulu. Tapi kan aku nggak mau mas, aku geli banget mas, jijik. Aku nggak suka, dia tuh botak, gendut. Pokoknya bukan selera aku banget nih mas. Terus kalau jalan keteknya basah mas, jorok, bau. Itu keteknya pas sakit bas ya? Lu nggak ngomong sama ibu lo tuh? Udah mas, ibu malah bilang aku tuh suka bohong. Iya. Iya. Udah mau ngomong apa sama ibu lo deh? Ibu, udahlah jangan ganggu-ganggu aku sama pacar aku lagi. Aku itu kan udah gede. Aku tuh pengen jalanin hubungan yang baik. Aku juga pengen dapat pasangan yang serius buat kedepannya. Aku berhak menentukan pasangan aku. Ibu tuh udah tua,
udah punya anak 3. Udahlah nggak usah deket-deket lagi sama Brondong. Oke. Ya udah. Sekarang gini aja. Belum tentu sih tuduhan kamu benar. Sebetulnya itu fitnah. Tapi kalau kamu juga nggak suka dijodohin sama om sama ibu kamu, ya kamu ngomong juga. Kamu harus punya sikap juga. Kamu kan sudah dewasa juga. Ya, bilang sama ibu kamu kalau orangnya nggak benar segala macam. Kamu juga punya pilihan. Ya. Ya udah. Sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kenapa tante? Apa yang diomongin dia bener ya? Kok tante berkaca-kaca matanya sekarang? Nggak bener semuanya yang diomongin dia. Tante berani di sini? Ya enggak lah. Kok enggak? Enggak berani di sini? Kan yang mau dihipnotis dia, bukannya saya. Oh, berarti ada yang ditutup-tutupin. Saya emang nggak ada yang ditutupin, malah nggak takut. Kok tante nggak takut? Tante berani dong di sini? Ya takut lah. Lah tante nggak takut. Bukti ada sesuatu nih, Mas. Bener. Ayo tante, coba dulu. Nggak usah takut. Ya udah deh, demi buat anak aku bersedia. Ya, tante berani nggak? Berani. Ya udah berani. Duduk sini yuk. Ya, oke tante siap ya. Oke, lihat sini, tarik napas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan. Oke, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Tante bener nih deketin pacar-pacarnya anak tante nih, Lita nih. Iya, saya jujur Mas, memang deketin pacarnya anak aku. Tuh kan, Mas, bener dugaan aku selama ini. Oke, jadi deketin nih bener nih. Iya benar, sebenarnya aku jadi berkorban ya, berani tampil cantik dandan hanya untuk deketin pacar anak aku. Loh, maksudnya gimana tuh? Ya aku biar tahu Mas gimana sikap-sikapnya pacar anak aku, mana yang benar dan nggak benar, baik dan yang nggak baik. Ya aku kan janda, mana tahu kan sekarang suka banyak cowok-cowok suka, takutnya mereka mempermainkan anak saya. Dan saya tidak mau semuanya terjadi buat anak saya. Tuh berarti saya nggak salah kan, Mas? Oke. Tante tunggu. Nggak mungkin tapi ibu lo ngedeketin pacar lo. Ini tante tuh deketin emang tante kegatal juga bagaimana sih? Sebenarnya mereka yang kegatelan deketin aku. Tapi tantenya juga ladenin. Ya iyalah. Oh, berarti gatel dong. Ya iya Mas, gatel. Tante yang gatel. Bukan mereka. Tapi tante ladenin. Ya iyalah. Ladenin gimana? Berarti kan tante gatel juga. Ya ladenin buat ngetes mereka lah. Buat ngetes. Iya. Tapi tantenya pakai hati nggak? Maksudnya tante benar-benar juga pengen macarin mereka apa nggak sih? Cuman ada satu sempat kebawa perasaan Oh. dan ngajak serius dan ingin nikah juga. Ada. Iya. Siapa, Rey? Bukan Ibnu. Tuh kan, Mas. Mas Ibnu. Sempat kebawa perasaan. Tante, maksudnya gimana? Jadi tante ngerebut pacar anak tante gitu? Ya enggak lah, kan Ibnu juga udah punya anak istri, nggak pantas lah buat anak saya. Tapi tante mau juga? Saya juga tahunya belakangan. Justru anak saya selamatin dari si Ibnu. Karena dia nggak benar. Tapi tante sempat mau nikah sama Ibnu? Hampir. Terus ketahuan dia punya anak istri? Iya. Oke, kalau Rey yang chat Rey itu gimana? Ada chat-chat tadi apa tuh? Kok Mas tahu? Emang saya cerita? Tadi kamu cerita. Gimana tante? Ray itu sakit hati sama aku Mas karena nggak disetujui. Dia dendam. Tapi bener kan ada chat-chatan yang tadi diceritain sama anak tante? Ya nggak bener lah. Jadi chat itu? Itu chat palsu, pasti rekayasa. Bukan tante ngechat-chatan beneran? Enggak lah. Tapi soal kos-kosan tuh kayak gimana tadi ada chat kos-kosan? Si Ray itu ngejebak saya, ngajak saya ke kosan, bilangnya ada Lita nanti. Taunya nggak ada, saya dijebak. Terus saya mau dilecehkan di kos-kosan Mas. Terus tantenya? Ya nggak mau lah. Dari situ saya gaplok, saya tampar, dia dendam sama saya. Jadi tante difitnah gitu? Iya.
Tadi tante kayak terlalu semua pacar-pacar anak tante nggak setuju semua, bagaimana sih? Sebenarnya saya protektif, Mas. Sama anak tante. Iya. Kenapa? Nggak mau anak saya nasibnya seperti saya, ditinggal suami selingkuh sampai nikah di depan mata saya. Saya nggak mau terjadi itu pada anak saya. Jadi yang selingkuh tuh ibu sama suami ibu? Nggak benar, Mas. Selama ini yang selingkuh suami saya tutup-tutupin selama ini. Bahkan yang lebih kejamnya lagi, Mas, suami saya bawa pelakornya ke rumah di depan mata saya. Bahkan anak saya sampai melihatnya. Bahkan mereka mesra-mesraan di sana, Mas. Saya nggak bisa marah, Mas, karena saya takut anak-anak nanti ngedenger dan melihatnya. Kalau soal Om Boy gimana? Kurang ajar si Boy, Mas. Saya nggak nyangka Boy itu kurang ajar sama anak saya. Padahal saya deketin sama Lita biar akrab karena dia calon suami saya. Oh gitu, jadi itu sebenarnya calon suami tante? Iya, betul. Ngedeketin Lita tuh maksudnya buat deketin calon bapaknya? Iya. Tapi Lita sempat cerita kalau Boy itu sempat nakal gitu. Tapi tante nggak percaya gitu? Nggak percaya. Saya pikir Lita yang ngada-ngada bohong karena nggak setuju saya nikah lagi. Saya nggak nyangka dia anak saya, Mas. Saya benar-benar menyesal, Mas, waktu itu nggak percaya sama anak saya. Yang saya pikirkan dia itu baik, udah bantu saya dan anak-anak, udah melunasi hutang saya. Ternyata saya ditipu, dibohongin, ternyata dia ngincer anak saya. Hancur hati saya, Mas, bener-bener. Pas saya tahu ceritanya dia, saya merasa gagal jadi seorang ibu, Mas. Kok ibu nggak pernah cerita sih tentang Om Boy? Oh dia nggak pernah cerita sama kamu? Enggak. Dipikir kamu deketin Om Boy, suruh ngawinin Om Boy gitu? Iya. Dia aja nggak pernah cerita kalau Om Boy calon suami dia. Ya udah, sekarang kamu sebetulnya ibu tuh pengen Lita tuh jadi jodoh gimana sih? Ya sebenarnya niat saya baik, pengen mendapatkan jodoh yang terbaik supaya dia juga bahagia gitu, enggak seperti nasib saya. Oke, ya udah. Sekarang ngomong apa deh sama Lita deh ibu? Ibu kan Lita salah paham nih, Lita pikir kayak tante ngerebut pacar-pacarnya dia nih. Nak, maafin ibu ya, niat ibu baik supaya kamu mendapatkan calon yang terbaik, jangan seperti mama ya. Saya tuh nggak ada niatin buat deketin pacar anak saya, Mas. Bahkan saya berjuang untuk anak 3. Sampai sekarang ini saya udah 5 tahun belum nikah lagi. Kan saya mau ngelindungin anak saya dari laki-laki yang brengsek. Perjuangan saya tuh besar, Mas, karena saya sayang sama anak-anak saya. Sayang sama anak-anak saya. Bahkan saya sampai jatuh di kamar mandi, saya tetap bekerja, Mas, karena apa? Untuk menghidupi ketiga anak saya. Sampai banting tulang, tidak mengenal lelah. Bahkan waktu kekurangan duit, saya rela, Mas, sampai puasa demi anak-anak saya, asal mereka bisa makan. Saya tuh nggak rela, Mas, beli baju bagus karena uangnya sayang buat anak-anak. Mama nggak mau masa depan kamu hancur seperti Mama. Mama ingin kamu mendapatkan laki-laki yang terbaik. Cari tuh laki-laki kayak Mas Uya. Biar jelek, tapi dia sayang sama keluarga. Keluarga, jeleknya itu loh. Apa yang penting saya keluarga ya lah. Daripada suami ganteng tapi nggak sayang keluarga ya kan? Iya. Ya udah deh, sekarang gini aja bu. Ini kan namanya salah paham, miskomunikasi. Harusnya ya tante ngomong. Kalau tante nggak suka sama pacaran tante karena dia ganjen, genit, kasih tahu. Ya tante mungkin selama ini ngetes doang. Pacarnya gimana? Tante emang pacarnya juga emang ganjen gitu kan? Tergoda sama tante juga. Tapi juga tante karena nggak cerita Boy itu siapa, ya juga dia salah paham nih anaknya. Dan ternyata juga tante tahu nih Om Boy kelakuannya kayak apa. Itulah, Mas, saya kaget. Boy itu mukanya jelek, kelakuannya jelek. Emang jeleknya kayak siapa? Itulah, Mas, pengacara yang botak yang pernah ribut sama Mas Uya. Oh, mirip dia? Iya. Itu mah ganteng. Ya. Ya udah. Kalau gitu, ya Bu ya. Jadi itu aja. Tarik nafasnya dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Mama kok nggak pernah cerita sih tentang Om Boy? Cerita yang apa ya? Tante sebetulnya kan Om Boy itu kan calon suami tante, jujur. Iya. Nah sekarang tante udah tahu kelakuannya Om Boy. Tante percaya sama anak tante apa sama Boy? Sama anak saya lah. Ya udah, ya komunikasi makanya.
Udah, sekarang Anda pelukan. Maafin mama ya. Mama inginkan kamu yang terbaik. Maafin ya, aku juga ya. Aku salah. Udah salah sangka sama mama. Ya nak. Itu namanya komunikasi penting dalam keluarga, ya. Komunikasi, dan komunikasi. Ngobrol, kalau nggak salah paham. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah